saat ini peredaran narkoba itu kerap terjadi di kota-kota besar. Menurut kalian tuh pengertian narkoba itu apa sih? Menurut saya, bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakaiannya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan. Namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakainya sama sekali. Pengertian narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat-obatan baik yang bersifat alami, sintesis, dan semi sintesis, menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya langsang. Narkotika jenis semi-sintesis. Pengelolaan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contoh adalah morfin, heroin, kokain, dan lainnya. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kema. Oke, dari penjelasan yang tadi kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni apa aja sih dampak-dampak dari narkoba ini? Adapun dampak dari narkoba yaitu ada dari kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau metamfetamin dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ. Ada pula kesehatan mental. Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif. Ada juga ketergantungan dan penyalahgunaan. Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum. Gangguan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu. 5. Resiko kehidupan dan kriminalitas. Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum. Oke, dari dampak tadi tuh kira-kira ada nggak sih pencegahan dari narkoba ini? Ada, yaitu hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya. Mengetahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik, jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Melakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat. Ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat. Hindari pergaulan malam, lakukan kegiatan positif di waktu yang tepat, di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif.
Jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. Oke, jadi pada intinya itu bahwa narkoba itu benar-benar tidak untuk dikonsumsi. Itu kemungkinan besar dikonsumsi hanya untuk seperti bius, di rumah sakit untuk membius orang-orang yang ingin melakukan operasi. Gitu berarti. Dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.